الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى مننه وعطاياه التي لا تحد ولا تستقصى، وعلى سوابغ ضاله التي لا تزال علينا تطرأ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، المبعوث رحمة لكافة الخلائق والورى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وأصحابه الأجلاء الشرفاء. أما بعد، فيا حضرة العلماء الفضلاء، segenap para ulama, para kiai, para masyayikh, pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus guru kita semua, Romo Kiai Haji Susanto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada guru kita semua, mana Kiai Wasis Ayub Rashidi, mana? Waduh, Masya Allah ya. Dan juga segenap tokoh masyarakat sini, yaitu Komandan ini Abdul Hadi, dan juga Kepala Desa ini, dan semua Kiai Ahmad Anwar Zaid, dan juga yang lainnya, para tokoh masyarakat, baik golongan militer maupun sipil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga segenap ini jamaah kita, saudara-saudara kita ini yang melakukan safari maulid ini, yang insya Allah akan berjuang selama hampir 3 bulan ini. Mudah-mudahan semua dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap santriwati daripada Ponpes Rombah Hufadul Quran, beserta segenap asatidzah ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabil khusus akhina fillah ini Habib Husni Fakhruddin bin Salim dan Syekh Bakar bin Salim, mata'amullah betul ya hayatih. Segenap hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sempat meluangkan waktu kita, meringankan langkah kita untuk menghadiri salah satu majelis yang mulia ini, yaitu majelis Maulid Rasul, dalam rangka merayakan, menyambut dan bergembira atas kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilahirkan pada 15 abad yang silam
sebagai rahmatan lil alamin. Ini suatu anugerah, suatu karunia yang harus selalu dan selalu kita syukuri. Kita belum pernah berdoa, kita belum pernah memohon kepada Allah agar diri kita ini dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah. Belum pernah. Tetapi Allah sengaja memilih kita, Allah sengaja menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah, sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan Allah kepada umat para nabi-nabi terdahulu. Bahkan kita disebut Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat Rasulullah SAW, khaira ummah, sebaik-baik umat yang pernah diciptakan Allah. Umat manusia, mulai umat Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam, kita umat baginda Rasulullah adalah khaira ummah. Ini suatu karunia yang harus selalu kita syukuri. Mengapa? Sebab di antara keistimewaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, itu dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sebagai rahmatul alamin. Di antara doa beliau baginda Rasulullah SAW, agar umat beliau ini, kita semua ini, tidak disiksa oleh Allah sebagaimana Allah menyiksa umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu bila Allah akan menyiksa, dihabiskan. Fadammarnahum tadmira, kami binasakan sehabis-habisnya, binasa mereka ini, habis sampai seakar-akarnya, tidak disisakan Allah. Tapi karena Rasul berdoa, ya Allah, jangan kau menjadikan ini siksa dan umatku sebagaimana yang telah kau timpakan kepada umat-umat Nabi terus, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebesar apapun bala bencana yang menimpa kita umat baginda Rasulullah, itu tidak sampai itu membinasakan kita. Ya, dulu saja umat Nabi Musa umpamanya, ketika Nabi Musa dipanggil menghadap Allah 40 hari saja, itu Samiri ini dan beberapa kelompok ini itu membuat ini patung daripada ini surat Al-Baqarah, ya, patung mas, perhiasan dibuat patung sapi, ya, sapi betina, surat Al-Baqarah. Ya. Ketika Nabi Musa datang, hanya tempo 40 hari saja, mereka ini nyembahnya beberapa hari saja. Itu hukumannya apa? Tidak bisa istighfar, tidak bisa astagfirullah, tidak bisa. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Allah pencipta kalian, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Taubatnya tidak cukup dengan astagfirullah, astagfirullah tidak bisa, dibunuh dari mereka ini. Kita alhamdulillah, sebesar apapun dosa kita, jenis apapun, sebanyak apapun, kecuali syirik kepada Allah, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang bila dia itu mensekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Tapi selain syirik, dosa apa saja, ini bila Allah berkehendak akan mengampuninya. Luar biasa dari ini. Bahkan dulu sebagian umat-umat Nabi terdahulu itu bila malam hari mereka melakukan maksiat, meskipun di rumah mereka sendiri, nanti di depan pintunya tertulis, ini telah melakukan dosa ini, hukumannya demikian, ditentukan. Kita alhamdulillah setiap hari kita melaksanakan melakukan perbuatan dosa maksiat terus menerus, tapi jadi cukup kita dengan istighfar aja diampuni dosa kita tadi. Syaratnya tidak banyak, istighfar ini taubat cuma 3, yaitu pertama al-iqla'u minadz dzambi, berhenti dulu melakukan perbuatan dosa maksiat ini. Yang kedua, wan nadam ala ma fa'al, menyesali perbuatannya tadi itu. Dan yang ketiga, wal azmu ala an la ya'uda ilaihi abadan, meniat yang kuat dalam hati tidak akan mengulangi lagi abadan, selamanya. Bila 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka sebesar apapun dosa kita,
sebanyak apapun, jenis apapun, kecuali syirik, akan dihapuskan Allah. Bukan hanya dihapuskan, tapi diganti dengan hasanat sebanyak dosa itu. Bisa kita baca nanti di akhir-akhir surat Al-Furqan sana, Allah menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang mukmin. Di antaranya itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Mereka tanda orang-orang mukmin itu tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyembah selain Allah. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh agama, wa la yaznun. Dan tidak pernah melakukan perbuatan zina. Ini tanda-tanda orang mukmin. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa melakukan ini, yalqa adzama yudha'af lahu al'adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang melakukan tadi itu semuanya atau sebagian dari tiga disebutkan dari itu nanti akan mendapatkan siksa dalam keadaan yang lama sekali dalam neraka tadi, dalam keadaan terhina, kecuali tadi illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Meskipun dalam tadi itu macam-macam illa man taba, kecuali yang bertobat. Wa amana, kalau orang tadi itu sudah menyembah selain Allah, musyrik, berarti kafir, tidak bisa bertobat, astagfirullah, tidak bisa, harus masuk Islam lagi. Sebab Allah mengatakan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doa orang-orang kafir ini sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi harus masuk Islam dulu tadi itu. Kalau pernah menyembah selain Allah, jadi taubat, masuk dalam Islam dari amanah, kemudian setelah itu wa amila amalan salihah, melakukan amal-amal saleh, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, faulaika, maka mereka yang tadinya begitu banyak dosanya atau luar biasa, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan diganti, bukan dihapus Allah, diganti dengan hasanat sebanyak dosa itu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi dosa kita umpamanya 1 miliar, umpamanya kita taubat dengan 3 syarat tadi itu, maka dihapus Allah, digantikan hasanat 1 miliar, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Luar biasa karena yang diberikan Allah dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin dari itu. Beda dengan umat terdahulu dari itu. Hanya beberapa hari saja menyembah patung sapi betina, itu hukumannya tidak bisa tobat, dibunuh dari itu. Kita alhamdulillah. Jadi kita ini harus bersyukur kepada Allah, betul-betul suatu anugerah yang luar biasa yang dilimpahkan Allah kepada kita. Kita dipilih sengaja Allah, dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Maka harus selalu kita bersyukur ini, mensyukuri tadi itu. Dan alhamdulillah di antara ini tujuan kita mengadakan acara safari maulid ke maulid ini, itu salah satu di antaranya ungkapan tasyakur kita atas karunia yang diberikan Allah kepada kita dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin tadi. Dan alhamdulillah ini pondok pesantren apa namanya, Rawdah Hufadzil Quran. Ini taman kan orang-orang yang hafidul Quran. Ini luar biasa sekali. Usahakan dari anak-anak kita yang mempelajari ilmu agama, ilmu Quran. So, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, man ta'allamal Qur'an, yang mau mempelajari ilmu Al-Quran dan kemudian setelah sanggup mengajarkan kepada orang lain. Ini sebaik-baik apa yang bisa kita lakukan dari itu. Dan alhamdulillah ini guru kita ini mudah-mudahan diberi ini kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing putra putri kita menjadi orang-orang yang hafidul Quran insyaallah, yang mana kalau anak-anak kita itu membaca Al-Quran 1 huruf saja, kita sebagai orang tua dapat pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 saja huruf
dari kitabullah, dari Al-Quran. Satu huruf saja, falahu bihi hasanah. Satu huruf dapat satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Hasanah satu lagi itu satu huruf, satu hasanah lipat 10 kali, itu minimal. Bahkan dalam hadis lain itu dikatakan apa, al hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'if ila adhafin katsirah. Kita mau hasanah ya sekecil apapun, mesti kita baca Al-Quran satu huruf dapat hasanah minimal 10 kali lipat, mungkin 700 kali lipat, atau bahkan ribuan kali lipat itu. Umpama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf ini? 19 huruf. Jadi kalau satu hurufnya dapat 10 hasanah, berarti 19 kali 10. Nah kalau kali per hurufnya 700 kali hasanah, berarti 19 kali 700. Kalau 10.000 per hurufnya, luar biasa sekali itu. Ini orang tua dapatkan. Kita ini yang menyekolahkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren itu, apalagi tahfidzul Quran. Satu hurufnya kita dapat ribuan kali lipat dari itu. Satu huruf luar biasa, kiriman terus ini tadi. Bukan kita tidak boleh belajar lainnya, boleh belajar lain bagus tentu, tapi yang fardu ain harus kita dahulukan tadi itu. Bagaimana tentang mengajar tadi itu? Di sini bukan hanya tahfidzul Quran saja, saya tanyakan tadi itu, juga baca kitab kuning, kitab-kitab agama tadi itu. Meskipun ada yang weekend santri weekend tadi ya, hanya 2-3 hari saja. Tapi alhamdulillah, sebab sekarang ini sistemnya, terutama SD-nya itu ya, jadi full day ini kan, tidak ada kesempatan, entah disengaja atau tidak ya, tidak memberi kesempatan anak kita untuk belajar agama. So kalau dulu sampai jam 12 sampai jam 1 makanya masih sore harinya masih bisa belajar ngaji Al-Quran. Tapi sekarang kalau full day waktunya nggak ada lagi, nanti kasih PR yang macam-macam, luar biasa tadi. Jadi ya ini alhamdulillah, ini guru kita ini kita harus bersyukur ini. Di daerah kita masih ada pondok ini yang mengajarkan tentang tahfidzul Quran. Kita sebagai orang tua dapat pahala tadi itu. Rasulullah mengatakan apa? Al-walad auladnya min kasbik, waladuka min kasbik. Putra putrimu termasuk usahamu. Semua amal kebajikan yang dilakukan oleh putra putri kita sebagai orang tua dapat pahalanya. Otomatis itu. Baik kita hidup atau telah meninggal. Kalau kita nanti meninggal dunia, umur kita sangat terbatas dunia ini. Kata Rasulullah, hasadu ummati ma baina sittin was sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Hasad, panennya umat itu dipanen oleh malaikat Israel biasanya antara umur 60 sampai 70 tahun. Itu pun qamariyah. Rasulullah wafat berapa usianya? 63. Itu qamariyah. Berarti cuma 61 tahun itu penanggalan umum ini. 61 tahun lebih sedikit. Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali 63, Sayyidina Uthman panjang 80 lebih. Jadi biasanya ini sudah 60 sampai 70. Wa qalilun kata Rasulullah, sedikit yang bisa melewati 70. Alhamdulillah, kita kalau sudah lebih dari 70 tahun berarti sudah bonus tadi itu. Bonus ini sudah. Jadi sudah kita siap-siap. Ya siap-siap mempersiapkan diri tadi. Kita sudah amal sudah sempurna anak-anak kita nanti. Sehingga meskipun kita telah meninggal dunia, ini amalan anak-anak kita tadi itu siap ngaji Al-Quran terus dapat hilang. Sebab sebagaimana Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, manusia meninggal, in qata'a amaluh, amalnya terputus. Ini kadang-kadang orang menafsirkan hadis ini kadang-kadang keliru, salah pemahamannya. Jadi percuma kita bacakan Quran, tahlil, yasin yang ada gunanya. Ini, sebenarnya ini sangat keliru sekali. Ini kalau kita perhatikan hadis ini itu, in qata'a amaluhu, amal orang tadi itu kalau sudah meninggal putus. Sedangkan kalau kita tahlilan umpamanya baca yasin, baca ini bukan amaluhu, ini amaluna, ya kan? Jadi kita sedekahkan amal kita kepada orang meninggal, bukan amalmu putus sudah. 3 tidak putus.
illa min thalath, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kita bantu pondok ini, mau tahfidzul Quran, bantu masjid dan lain sebagainya, musola ini selama ini masih ada tentu, maka terus jariyah, mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih, mengajari ilmu yang manfaat. Insyaallah ini Ustaz guru kita ini Ustaz Wasis, insyaallah ini terus dapat kiriman terus, santri-santrinya semua kirim. Bahkan andai kata nanti insyaallah beliau meninggal dalam periode umur panjang ya, dalam keadaan sehat walafiat, kita hati Rasul, kita semua insyaallah meskipun nanti kami meninggal dunia terus mengalir pahalanya dari itu. Begitu juga kita sebagai orang tua dari itu, anak-anak kita setiap kali ibadat ngaji Al-Quran dapat kiriman terus menerus dari itu. Kemudian awaladin salihin, ya terulah 3, meskipun kita sudah meninggal dunia 3 terus dapat ini. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebaliknya, bila kita mengajarkan yang jelek-jelek kepada siapapun, memberikan contoh yang jelek, selama itu dikerjakan oleh orang lain, meskipun sudah meninggal ada kiriman terus. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita dosa kepada Allah, cukup syaratnya 3 tadi itu. Berhenti dulu, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau kita salah kepada orang banyak, pada 1 orang saja, sulit kita. Taubatnya sulit, minta ampun yang bersangkutan dan itu. Apalagi kalau kita menyesatkan banyak orang. Ini tanggung jawabnya berat sekali dari. Pernah pada zaman dulu, zaman nabi-nabi terdahulu, ada seorang mendatangi seorang nabi mengatakan, ya Nabi Allah, ya Rasul, katakan saya ingin bertaubat. Bagaimana caranya? Nabi tadi doa kepada Allah, kemudian memberikan wahyu. Bagaimana saya akan mengampuni dosa orang tersebut? Dia sudah menyesatkan banyak orang dari itu. Bagaimana tanggung jawabnya tadi itu? 1 orang disesatkan, dia dapat dari dosanya. Bagaimana kalau sudah banyak yang disesatkan? Tadi bahaya sekali tadi. Jadi kalau kita salah kepada Allah dengan 3 syarat tadi selesai sudah. Bahkan diganti dengan hasanat, dicintai Allah. Tapi kalau kita tadi itu menyesatkan orang banyak, ini sulit taubatnya tadi itu. Tidak mungkin kita meskipun setiap hari ibadah, istighfar, ini orang banyak kita sesatkan, bagaimana akan menuntut kita kelak di hari kiamat. Jadi bahkan begini dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ini awwal ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Ini sebelum orang banyak menuntut kita, yang pertama kali akan menuntut seorang laki-laki kepala rumah tangga istrinya dulu sebelum orang banyak menuntutnya. Isi mengatakan, ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana ketika di dunia menjadi suami saya, tidak mendidik saya dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya sholat, membiarkan saya keluyuran keluar terbuka bagian aurat, ya, dan memberi saya makan dengan uang haram, juga anak-anak saya, memberikan saya dan anak-anak putra putri saya dengan uang haram. Maka saya mohon, ya Allah, hukumlah orang yang zalim ini dengan seberat-beratnya. Itu sebelum orang banyak nuntut, istri dulu. Setelah itu baru anak-anak kita nuntut tadi. Anak-anak nuntut, ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami di sekolah-sekolah agama, tidak menyekolahkan kami di sekolah-sekolah agama, sehingga kami tumbuh kembang tidak bisa ngaji Al-Quran dengan benar, tidak bisa sholat dengan baik, tidak bisa mengenal mana yang baik, yang jelek, mana yang halal, yang haram, sehingga kami terjerumus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba, bahkan dia telah menimpakan kami, ya Rabb, dengan uang haram. Maka kami mohon keadilan, ya Rabb, hukumlah orang yang zalim ini lipat 2 kali daripada yang kamu berikan kepada kami. Setelah itu baru orang banyak yang disesatkan dari itu, yang diajari yang jelek-jelek tadi itu, akan menuntut semuanya dari itu. Jadi kita harus hati-hati dari itu. Kalau kita salah kepada Allah, sebesar apapun, jenis apapun, cukup 3 tadi itu. Berhenti dulu, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau kita salah mendidik anak kita, tanggung jawabnya sampai di akhirat nanti. Begitu juga kita sama pada orang akan dituntut kelak di hari kiamat oleh orang banyak dari itu. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan kita dalam kesempatan kita kumpul saling memohon dan mohon maaf.
Jangan ada tersisa dalam hati kita jalan ini dengki ini kepada siapapun, jangan. Bersihkan hati kita. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya pada kiamat, tidak ada harta, kekayaan, keluarga, kedudukan, jabatan, tidak ada gunanya semuanya kecuali yang datang kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi orang paling baik itu sudah memaafkan orang lain, seberapapun besarnya kesalahan orang pada kita maafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka ini ya'fu, memaafkan, wal yasfahu, lapang dada. Jadi kalau kita maafkan kesalahan orang lain sampai habis sudah lapang, jangan tersisa lagi. Jangan tersisa lagi. Kemudian Allah mengatakan ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak menginginkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian? Ada seseorang salah kepada kita 1, 2 kali, 3 kali, kita sudah tidak mau memaafkan. Kemudian Allah mengatakan bagaimana? Kamu setiap hari melakukan perbuatan dosa, maksiat, ini yang terus menerus bertumpuk-tumpuk, kemudian engkau menginginkan agar Allah mengampuni dosa kalian. Bagaimana ini? Orang salah 1 kali, 2 kali, 3 kali, kamu sudah tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita ingin Allah mengampuni dosa kita harus lapang dada dari hati, lapang bersih, memaafkan salah, bahkan sebelum orang lain meminta maaf. Kita doakan, meskipun kita tahu mungkin hari ini ya Allah ada orang berbuat salah pada saya, ngerasani dan ini sebagainya, besar, kecil, sengaja atau tidak, semua saya maafkan ya Allah, dan ini ampunilah dosa kesalahannya. Sebab kalau kita salah kepada Allah, ya dosa kita kepada Allah saja. Tapi kalau kita salah kepada orang, ini ya dosa kita double. Dosa kepada Allah, kata yang melanggar larangan Allah, juga dosa kepada yang bersangkutan. Ya. Nah sekarang dosa yang kepada saya, ada orang umpamanya, saya maafkan ya Allah. Yang kepada saya maafkan semuanya, sengaja atau tidak, dan saya mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau pun mengampuni dosanya. Jadi di samping kita memaafkan kesalahan orang lain, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Inilah orang-orang yang dikatakan yang punya hati yang salim, yang bersih dari itu. Tidak ada sedikit pun rasa dengki ini kepada siapapun dari. Kita harus husnudzon kepada seseorang. Harus itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah SAW, beliau selalu berpesan kepada putra-putrinya, kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, itu kalian harus selalu husnudzon kepada siapapun lagi. Husnudzon, berprasangka baik itu. Ada yang bertanya sampai seberapa kita beri? Ya sampai kita beri alasan. Kami menyaksikan orang kelihatannya melakukan perbuatan dosa maksiat, beri alasan sampai 60 atau 70 alasan. 60 atau 70, luar biasa sekali. Umpamanya kita melihat ada teman kita, tetangga kita malam-malam itu jalan di tempat gelap-gelap itu dengan seorang wanita. Oh ini selingkuh, jangan itu lah. Jangan terburu-buru, mungkin keponakannya atau mungkin bibinya, ya bibinya mungkin ya, atau mungkin istrinya. Oh, saya kenal istrinya. Yang kedua mungkin, yang ketiga, yang keempat, dia tidak mau ketahuan orang lain. Jadi jangan terburu-buru tadi, tapi alasan sampai 60 atau 70 alasan. Kita lihat ada seorang di warung remang-remang membawanya, ini di depannya ada gelas besar dengan ada buihnya, usahanya itu. Oh itu mabuk-mabukan. Jangan juga, mungkin jamu. Dan sudah jangan usah diselidiki lagi sudah. Begitu juga ada orang kelihatannya masuk ke daerah komplek-komplek perjudian pelacuran. Oh ini mau melakukan maksiat, jangan. Mungkin ada tetangganya yang kerja di sana mencari apa, kita beri alasan dan terus ya. Jadi jangan suudzon juga ya. Nah boleh kita suudzon, tidak boleh, harus biqalbin salim itu, hati kita harus bersih, jangan sedikit pun ada suudzon kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Kepada Allah jangan sekali-kali juga kita suudzon kepada Allah, jangan ini sebab Allah dalam hadits qudsi mengatakan ana inda dhanni abdi, saya berada pada prasangka hambaku terhadap diriku, falyabun nabi masya, maka silakan
mau prasangka apa? Kalau hambaku berprasangka baik, ya sesuaikan prasangkaannya. Tapi kalau sudah, ya kan saya akan sebagaimana prasangkanya dari itu. Jadi kita harus, hati kita harus bersih dari itu. Dan alhamdulillah kita di sini, masyarakat sini alhamdulillah kita menyambut dan memeriahkan hari kelahiran Rasulullah. Kita berharap apa? Di samping kita ini ingin dari niat kita agar kita mendapatkan nanti syafaat baginda Rasulullah. Sebab satu kali saja, sekali apalagi kalau nanti berpuluh kali nanti ya kita hadir majelis semacam ini, sekali saja berapa ratus salawat yang kita baca tadi itu. Berapa ratus? Jadi semakin banyak kita bersalawat, insya Allah kita semakin berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Semakin banyak dari itu. Dan Rasul mengatakan, Inna awlan nasi bi syafa'atan yawmal qiyamah aktsaruhum alaiya salah. Orang yang paling berhak memperoleh syafaat pula yaitu di antara kalian yang terbanyak bersalawat kepadaku. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alaiya salah. Yang paling dekat nanti tempatnya di surga dengan aku, kata Rasulullah, yaitu yang terbanyak di antara kalian bersalawat. Jadi mudah-mudahan kita semua insyaallah hadir sini, keluarga kita yang nggak sempat hadir, semua keluarga masyarakat ini semuanya sini yang ada kita sini semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh ini kaum muslimin dimanapun mereka berada, meskipun mereka ini beda warna kulit, beda suku bangsa, beda mazhab, beda aliran-aliran macam-macam, beda partai politik, beda ormas. Ini mudah-mudahan selama kita masih mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semua kelak diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Sehingga kita kelak insya Allah akan berhak memperoleh syafaat baginda Rasulullah SAW. Sebab sering saya katakan bahwa baginda Rasulullah tidak menginginkan satu pun di antara umat beliau yang masuk ke dalam neraka. Ketika turun ayat ini, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda," Allah pasti akan memberikan kepadamu ya Rasul segala hajat keinginan sehingga kamu benar-benar puas. Gitu. Kemudian Rasul mengatakan setelah ayat ini turun, "Idan la arda ya Rabb wa wahidun min ummati finnar." Jika demikian ya Allah, saya tidak ridha bila ada satu saja dari umatku yang masuk neraka. Aku tidak puas ya Allah ini. Rasulullah tidak menginginkan ada satu pun dari umat beliau yang masuk ke dalam neraka. Maka kita doakan agar semua umat baginda Rasulullah yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah, meskipun berbeda macam-macam aliran, kita mohon agar semuanya dapat hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semua kelak diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaat beliau, dan insya Allah kita semua tanpa kecuali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah sekali-kali Kau jadikan diri kami Allah yang hadir di majelis yang mulia ini, kedua orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai, janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma qdif fi qulubina mahabbataka wa mahabbata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkanlah dalam jiwa kami, tanamkanlah dalam hati kami rasa mahabbah, rasa cinta kepada ya Allah, dan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, wa mahabbata ahli baiti Rasulullah SAW, rasa mahabbah kepada segenap ahli bait baginda Rasulullah SAW, wa mahabbata ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa mahabbah, rasa cinta kepada segenap sahabat
baginda Rasulullah SAW, wa mahabbatal ulama wassalihin warathati ulumi Rasulullah SAW. Rasa mahabbah, rasa cinta kepada para ulama, para kiai, para masyayikh, para ustaz, asatidah, ustazah, dan guru-guru kita semuanya, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadal al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Sudan wa fi Afghanistan wa fi Filipina wa fi Thailand wa fi Hind wa fi Myanmar wa fi Uyghur wa fi sa'ir buldan al-Arab wa buldan muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih lana a'immatana wa ulata umurina. Allahumma wallina khiyarana wa la tuwallina shirarana wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna waj'al baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldal muslimin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu abauna wa aslafuna wa shuyukhuna wa rijalna salihun. Allahumma idkhil niyyatina fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.